Jadi saya tidak setuju kalau saya itu dinamakan pinjol, enggak. Itu rentenir digital. Oh iya betul. Rentenir yang memanfaatkan dunia digital. Nah, ketika nomor kontak itu disedot, ya kita kan misalkan tetangga kita, pasti kan punya nomornya ya Pak. Punya nomornya. Nah, nomornya Betul. dimiliki oleh pihak sana. Gitu. Sehingga itu yang bisa digunakan untuk menteror sampai kita menyebarkan informasi-informasi yang nggak benar. Kalau ada tawaran orang, kita ke Mbak Citra, nawarin investasi. Wes iki pokoknya aman Mbak, nggak ada resiko. Udah tinggalin Mbak. Nggak mungkin berarti. Nggak mungkin, namanya investasi itu semuanya ada resiko. Betul, betul, betul. Hai Sobat Mako, apa kabar? Kembali lagi ya bersama Vivin Citra, pastinya kali ini dengan narasumber saya. Jadi hari ini saya sudah janjian, sudah ada di samping saya yaitu Kepala OJK Kota Malang. Jadi ada Bapak Sugiarto Kasmuri. Apa kabar Bapak? Ya, izin Mbak Citra. Boleh, ini memang sudah diperkenankan ya sekarang ya Pak ya. Alhamdulillah, setelah 2 tahun lebih ya. Iya. Kita menggunakan masker terus dan ini kita sudah diperkenankan tapi harus menjaga protokol kesehatan begitu ya. Betul, sehat Pak? Alhamdulillah sehat dan harus tetap sehat terus kita. Harus tetap Doa sehat kita ya. Sehat terus. Amin. Ini pertama kalinya saya main-main ke OJK Pak. Jujur pertama kali masuk tuh ini memang auranya dingin atau memang AC-nya yang dingin gitu ya Pak. Malangnya yang jadi. Oh malangnya yang jadi hatinya tuh adem terus gitu ya Pak ya. Oke. Nah Pak kalau kita main-main ke OJK ini kan secara otomatis saya pengen tahu nih. Nggak hanya saya sih, pastinya juga Sobat Mako yang ada di rumah. Ngomongin OJK. Apa sih Pak kira-kira OJK itu apa gitu loh? Tugasnya tuh ngapain sih gitu loh? Iya. Jadi OJK itu ya singkatannya ya kepanjangannya Otoritas Jasa Keuangan ya Mbak Citra. Jadi OJK ini adalah lembaga negara yang independen yang dibentuk oleh Undang-Undang 21 2011 yang diamanahkan oleh negara untuk mengatur, mengawasi, memberikan izin, kemudian melakukan pelindungan konsumen di sektor jasa keuangan. Nah, yang diatur, diawasi di sektor jasa keuangan ini menyangkut entitas sektor jasa keuangan yaitu perbankan, kemudian industri keuangan non-bank. Nah, ini yang variasinya cukup banyak karena di sana ada asuransi, ada perusahaan leasing, kemudian ada juga pegadaian, BPJS Kesehatan maupun BPJS Tenaga Kerja, kemudian juga lembaga keuangan mikro, dan juga entitas-entitas keuangan syariah lain. Nah, kemudian yang terbaru juga ada fintech, peer-to-peer lending, yang sering orang bilang pinjaman online sih sebetulnya. Nah ini yang lagi marak ya Pak. Marak. Betul. Kemudian yang terakhir kita juga mengawasi sektor jasa keuangan di pasar modal. Nah, ini yang erat kaitannya dengan investasi nih. Investasi. Nanti kita bicara investasi juga. Iya betul. Jadi kurang lebih seperti itu dan jadi kita adalah lembaga negara yang independen, tugasnya tadi seperti yang saya ceritakan, dan ini ya boleh dikatakan kita yang mengatur dan mengawasi jalannya sektor jasa keuangan, baik perbankan, industri keuangan non-bank, dan pasar modal. Kurang lebih seperti itu Mbak Cita. Banyak ya ternyata ya Pak. Jadi tidak hanya ngomongin keuangan tuh ternyata, aduh ini sub-subnya banyak sekali. Ini kalau kayak gitu Pak nggak pusing atau gimana gitu Pak? Pusing yang jelas uban saya nambah. Uban boleh nambah ya, usia boleh nambah tapi tetap awet muda ya Pak. Itu ya harus semangat. Oke. Nah kalau di Malang sendiri gitu ya, tadi kan Bapak sempat menyinggung tentang masalah investasi, kemudian pinjaman online. Kita tahu bahwa pinjaman online ini kan sekarang lagi marak sekali ya Pak. Saya sedikit jadinya ya ketika menyinggung pinjaman online,
Karena saya punya pengalaman pribadi. Ah. Saya yang tidak kenal, tiba-tiba saya di WA, begitu ya. Iya. Terus istilahnya menagih. Hal-hal seperti ini, apakah ini juga masih dalam konteks kerjaannya OJK yang harus ngurusin atau seperti apa, Pak? Ya, jadi pinjaman online ini adalah satu layanan keuangan sebetulnya. Konsepnya adalah pengembangan industri keuangan yang namanya fintech, financial technology. Jadi ini adalah inovasi di mana menggunakan teknologi untuk memberikan layanan keuangan. Nah, tujuannya apa? Tujuannya membuat layanan itu menjadi mudah dan cepat. Gitu ya. Nah, fintech ini banyak macamnya di Indonesia, Mbak Citra. Ada fintech lending yang mempertemukan antara pemilik dana dan peminjam dana. Yeah. Itulah yang namanya fintech peer-to-peer lending yang diawasi dan diatur oleh OJK. Okay. Tapi ada juga yang namanya fintech sistem pembayaran. Jadi kayak ada GoPay, Dana, misalnya kita yang sekarang biasanya kita gunakan namanya link aja, gitu ya. Nah, itu juga adalah bagian fintech juga, sistem pembayaran. Itu otoritas pengawasannya tidak di OJK, tapi karena sistem pembayaran masih domain di Bank Indonesia. Jadi pengaturannya di Bank Indonesia. Tapi ada juga fintech e-commerce yang jualan lewat aplikasi. Yeah. Itu pengawasannya tidak di OJK maupun di BI, tapi adanya di Kementerian Perdagangan. Gitu. Nah, jadi otoritasnya cukup beragam, gitu. Jadi kalau kita ngomongin yang sekarang marak pinjaman online, identik sebetulnya seperti fintech lending yang tadi diceritakan, saya ceritakan tadi. Jadi kami OJK membuat pengaturan bahwa fintech peer-to-peer lending itu adalah penyedia platform, Mbak. Jadi dia tidak punya duit, yang punya duit itu masyarakat yang punya sebagai lender, kemudian yang meminjam namanya borrower. Yeah. Nah, kenapa ini dikembangkan oleh OJK? Jadi cita-citanya itu sebetulnya mulia sekali, Mbak. Misalnya begini, saya tinggal di satu tempat, tetangga saya nih punya warung. Yeah. Dia butuh dana, misalnya dia butuh dana 20 juta untuk mengembangkan warungnya. Yang kalau misalnya saya pinjamin langsung sebagai tetangga, ini saya tahu nagihnya susah ini. Bener. Nagihnya susah. Yeah. Nah, kemudian kalau saya memberikan pinjamannya melalui satu platform, ini akan memudahkan saya. Satu, membantu dia, tapi dia tidak tahu bahwa saya yang minjemin duit. Benar. Bahasanya kan begitu. Nah, sehingga saya arahkan tetangga saya tadi, Pak, minjem lewat platform pinjaman online yang terdaftar dan diawasi di OJK. Nah, nanti masuk dia ke aplikasinya, dia ngisi formulirnya secara online, kemudian saya sebagai tetangganya bisa masuk membantu dia sebagai lender. Yeah. Berapa kebutuhannya? Oh, 20 juta. Saya sebagai lender. Nah, sebagai lender tentu saya mendapatkan return, bunga yang dibayar oleh si tetangga saya tadi sebagai borrowernya. Platform itu hanya menyediakan aplikasi yang menghubungkan saja. Jadi pihak ketiga gitu ya? Jadi pihak ketiga ya. Jadi yang menghubungkan saja. Jadi sama seperti Gojek tidak punya restoran, tapi kita bisa beli makanan lewat Gojek. Betul sekali. Kurang lebih sama seperti itu. Jadi fintech peer-to-peer lending itu tidak punya duit, yang punya duit lender namanya. Siapa dia? Masyarakat juga. Seperti saya tadi mau membantu tetangga saya. Jadi cita-citanya sangat mulia sebetulnya. Sama yang kedua, kenapa juga dikembangkan? Karena banyak masyarakat Indonesia yang mau mulai berusaha, mau minjem ke bank susah. Karena apa? Tidak punya jaminan, usahanya baru memulai, biasanya ke bank susah. Karena bank biasanya kalau dihitung udah 2 tahun minimal tuh, usaha baru bisa dapat pinjaman. Betul. Nah, juga kadang kan juga harus punya barang yang untuk dijaminkan, begitu ya? Gitu. Nah, sehingga itu namanya unbankable. Nah, masyarakat unbankable, dia harus bisa untuk bisa mendapatkan layanan pembiayaan bisa melalui fintech peer-to-peer lending, karena di perbankannya dia nggak bisa diaksep gitu. Nah, kalau nanti dia sudah operasional, sudah bisa usahanya berkembang, kemudian dia berpindah ke bankable gitu ya, maka dia bisa mengajukan ke bank untuk mendapatkan pinjaman yang lebih besar kan tentunya. Jadi sebetulnya cita-citanya mulia. Nah, cuma masyarakat di kita ini fenomenanya ya menarik kan, kita perbankan sudah cukup lama, Mbak Citra, di Indonesia, bahkan sebelum zaman kemerdekaan.
Tapi pertanyaannya, rentenir itu adanya sejak kapan, Mbak Nah, Citra? itu dia ya. Kok kayaknya Iya kan? masih ada tetap gitu loh ya Pak ya. Itu dia. Jadi sebetulnya pinjaman online yang ilegal yang rame yang tadi Mbak Citra ceritakan, sebetulnya itu tak ubahnya ya rentenir tapi digital, Mbak. Oh, iya, Kenapa? betul. Dia punya duit, Iya. duitnya dipinjamkan melalui sarana medianya online tadi, yaitu lewat link dan lain sebagainya gitu ya. Kemudian kalau nggak bayar diteror, Betul. bunganya mencekik leher, ya toh. Kalau nggak bayar ya spok segala macam, pokoknya dibikin seolah-olah si peminjam tadi karena nggak mengembalikan diteror, kemudian dia mikir ya sudah cari apa yang bisa dijual untuk mengembalikan kan gitu. Betul. Jadi kan sebetulnya rentenir juga, cuma bedanya caranya aja kan gitu. Ya. Jadi itu sudah cukup lama. Begitu ada kesempatan itu ya dimanfaatkan. Oke. Jadi saya tidak setuju kalau saya itu dinamakan pinjol, enggak. Itu rentenir digital. Oh iya betul. Rentenir yang memanfaatkan dunia digital. Kalau pinjaman online tadi yang saya bicara fintech lending tadi, yang saya bilang, itu adalah media yang sebetulnya cita-citanya mulia. Jelas ya. Masyarakat mau butuh dana, dia nggak bisa masuk ke perbankan karena baru mau mulai usaha, bisa pinjam lewat fintech. Oh iya. Dan bunganya juga sebetulnya dikatakan mahal juga tidak, Mbak. Karena begini, kalau Anda minjem Rp100, Iya. Mbak Citra minjem Rp100, Mbak Citra misalkan nunggak-nunggaknya lah, misalkan nggak bisa bayar gitu, maksimum kewajiban itu hanya sampai maksimum 100%. Jadi minjem 100, maksimum itu pengembaliannya 200. Oke. Jadi artinya kalau kita minjem 1 juta ya, kalaupun kita nggak bayar kena denda dan lain sebagainya, ya maksimum kita 2 juta. tanggung jawab kita hanya 2 juta. Tapi kalau yang rentenir tidak, dia mengikat terus. Bahkan bisa sampai minjem 1 juta jadinya 24 juta. Betul, banyak kasus yang seperti Ya, itu seperti Pak. itu. Itu kurang lebih Mbak Citra. Nah Pak, ini jadi sedikit menarik buat saya. Ketika dijelaskan kalau yang tadi legal itu kan lebih mudah gitu ya. Ya. Dan maksimum dendanya pun hanya 100% seperti itu. Nah kalau yang ilegal ini kan apakah juga kewenangan OJK Ya. untuk memberantasnya supaya tidak ada lagi? Kalau tadi dijelaskan rentenir pun sampai detik ini juga masih ada. Ya. Begitu. Terus yang pertama kalau kita bicara kewenangan penindakan, OJK itu ada undang-undang OJK. Yang mengatur di sana juga ada undang-undang lain yang terkait, yaitu undang-undang perbankan, Ya. undang-undang pasar modal, undang-undang lembaga pembiayaan keuangan mikro, undang-undang perasuransian, ya toh. Jadi ada undang-undang yang terkait dengan undang-undang OJK, karena terkait dengan entitas yang diawasi oleh OJK. Ya toh. Nah, dalam kasus pinjaman online itu memang mengalami kesulitan untuk narik kepada undang-undang yang ada di yang saya sebutkan tadi. Gitu. Kenapa? Karena dia bukan lembaga jasa keuangan yang legal, yang terdaftar dan diawasi OJK sebagaimana diatur di Undang-Undang 21/2011. Terus yang kedua, tadi saya cerita rentenir, Mbak. Rentenir itu apakah bisa ditindak? Iya. Tidak bisa, karena apa? Uang-uangnya dia. Kalau orang lain tidak bayar, yang rugi siapa? Dia sendiri. Dia sendiri. Bukan masyarakat sebetulnya yang rugi. Oke. Uangnya dia minjemin, orang lain tidak bayar, yang rugi siapa? Dia pemiliknya. Nah, tapi pertanyaannya, di mana letak permasalahan hukumnya? Permasalahan hukum adalah ketika terjadi orang tidak bayar diteror. Iya. Ketika seseorang apapun bentuknya, nggak usah minjemin duit loh Mbak Citra. Kita datang tetangga kita neror aja misalkan gitu. Iya. Itu adalah perbuatan Betul, pidana. melanggar ya. Iya, itu melanggar. Jadi teror, pengancaman, kemudian menyalahgunakan data. Ya toh, privasi kita di data tadi Betul. yang disalahgunakan, sehingga dampaknya adalah masyarakat menjadi terganggu, tidak nyaman, merasa diteror, terintimidasi. Ya, itu adalah perbuatan pidana. Nah, kalau bicara perbuatan pidana, maka domain penegakan hukumnya ada di bapak-bapak kita di kepolisian juga. Nah, tapi kan bapak-bapak kepolisian tidak bisa sendiri. Betul. Kami OJK tentu bersama kementerian dan lembaga yang lain yang terkait juga sangat concern dengan permasalahan hukum tersebut, sehingga kami punya wadah, Mbak Citra, namanya Satgas Waspada Investasi. Di sanalah menjadi forum kita berkumpul dan berkoordinasi, di mana kita yang menjadi koordinatornya, OJK, menjadi sekretariatnya, menjadi koordinator dan menjadi sekretariat. Jadi di dalam tujuan untuk tadi melakukan langkah-langkah preventif dan juga represif. Jadi penegakan hukumnya memang larinya ke pidana
umum atau ITE tadi salah satunya karena penyalahgunaan. Betul, Karena yang paling bahaya dari pinjaman online itu sebetulnya bukan hanya masalah teror sebetulnya, tapi data kita yang disalahgunakan. Itu dia. Mbak Saya Citra. kadang sampai bingung, ini dapat nomor saya juga dari mana, ya kan? gitu ya kan Gitu. Pak ya? Iya. Sampai tahu nama saya dan sebagainya gitu kan ada sedikit bingung gitu loh ya. Modusnya memang sederhana. Jadi ketika seseorang mau minjem pinjaman online ilegal tadi, Iya. ya, rentenir digital ilegal tadi, Mbak, sebetulnya mereka begitu ngeklik, Iya. ya, menyetujui term and condition-nya, salah satunya adalah narik nomor kontak. Itu yang ilegal, ciri-cirinya. Iya. Nah, ketika nomor kontak itu disedot, ya, kita kan misalkan tetangga kita, Pasti kan punya nomornya ya Pak. punya nomornya. Nah, Betul. nomornya dimiliki oleh pihak sana. Oke. Gitu. Sehingga itu yang bisa digunakan untuk menteror sampai kita menyebarkan informasi-informasi yang nggak benar. Betul. Tapi kalau yang legal, Mbak, yang terdaftar dan diawasi OJK, dia tidak boleh menggunakan menarik data konteks semua yang ada di HP, tidak diperkenankan. Jadi hanya tertentu saja, misalkan adalah dia sendiri sebagai pemilik HP atau yang mengajukan permohonan, sama mungkin orang yang terdekat. Keluarga Pilih gitu satu atau ya. dua orang, ya. Biasanya sih seperti itu. Tapi kalau semua itu udah ciri-ciri yang ilegal tuh. Nah, Paling mudah kan sebenarnya. Iya, betul. bedainnya. Ini yang harusnya bisa dibedakan ya. Jadi Iya. Sobat Mako yang ada di rumah nanti bisa tahu nih kira-kira ilegal sama nggak ilegal tuh bedanya di mana begitu betul, ya. betul. Oke. Nah, kalau tadi masalah pinjaman online, kemudian Pak Sugiharto tadi sempat membahas investasi. Ini juga banyak sekali dan baru-baru ini viral juga ya Pak. Yang ketangkep lah, yang apa namanya sampai sultan lah dan sebagainya gitu. Kalau kita ngomongin investasi ini Pak, kadang orang tuh pengen loh Pak, jujur ya, saya sendiri kan juga pengen gitu ya punya investasi nanti untuk masa depan seperti itu. Tiba-tiba gitu ya ketika kita investasi ternyata ini adalah investasi bodong seperti itu. Bagaimana OJK melihat ini fenomena ini? Jadi yang pertama sebetulnya kalau kita ngomong investasi, Mbak Citra, itu bukan hanya masalah keuntungan. Investasi itu bicara mengenai masa depan. Ya. Jadi tidak hanya bicara masalah keuntungan, tapi kita bicara juga masa depan. Artinya apa? Ketika kita mau menempatkan uang kita kepada satu bentuk investasi apapun, maka yang harus kita pikirkan adalah uang ini kita investasikan tujuannya juga untuk masa depan kita. Sehingga kita harus hati-hati. Kuncinya sebetulnya di situ, harus hati-hati. Ya, kenapa harus hati-hati? Karena tadi yang saya bilang, marak sekali orang menawarkan investasi. Baik itu yang memanfaatkan teknologi maupun yang langsung. Ya, kadang kita misalkan ketemu teman, nggak pernah ketemu lama, tiba-tiba ketemu teman, gitu. Apalagi Lebaran kemarin. Betul. Tiba-tiba ditawarin, oh yuk gabung investasi yuk, gitu kan. Kita nggak ngerti investasinya apa. Terus pokoknya kamu store 50 juta nanti setiap bulan terima 2 juta atau 3 juta misalkan. Gitu. Nah, kita kan mikirnya 3 juta tiap bulan. Lumayan kan gitu. Berarti kan 10 bulan aja udah 30 juta gitu keuntungannya. Nah, balik modal nanti ya. Tapi kita nggak nanya investasi untuk apa, ditempatin kemana, jenisnya apa, gitu kan. Kita nggak mikir ke situ. Kita cuma berpikir untungnya tok gitu. Makanya saya bilang investasi itu bukan hanya perkara keuntungan, tapi bicaranya adalah masa depan, gitu. Kedepannya bagaimana, gitu. Itu yang penting Mbak, yang harus kita lihat. Gitu, Oke. Mbak Citra. Terus kayak kita ingin tahu gitu ya Pak, ciri-cirinya nih misalnya gitu ya, investasi bodong sama investasi yang memang benar-benar investasi gitu loh. Yeah. Jadi yang kita harus lihat sebetulnya Mbak Citra, lembaga penyedia investasi itu tidak hanya lembaga keuangan yang diawasi di OJK, juga di Kemendak juga ada. Contohnya misalkan orang berinvestasi di trading komoditas, itu tidak diawasi oleh OJK, tapi oleh Bapepti, satu lembaga yang dibentuk di Kementerian Perdagangan. Kemudian ada beberapa orang yang memanfaatkan celah ketentuan yang ada di koperasi, kemudian di Kementerian Agama, misalkan embel-embelnya umroh, tapi sebetulnya itu crowdfunding sebenarnya. Gitu. Nah, itu kadang itu adalah celah di mana orang tidak menganggap itu sebagai suatu investasi, tapi sebetulnya itu adalah crowdfunding yang di dalamnya mengumpulin duit, kemudian tujuannya dia olah lagi, dapat keuntungan dari sana. Nah, kalau tadi kita pertanyaan dari Mbak Citra, apa yang harus kita lihat untuk membedakan mana investasi bodong, mana yang tidak? Sebetulnya yang pertama harus kita lihat adalah legalitasnya, Mbak. Oke. Lembaga investasi pemberi investasi tadi legal nggak?
pertanyaannya kalau individu bagaimana Pak? Ya nggak legal lah kalau individu Jelas kan ya, gitu Pak. ya, Betul. jelas gitu. Ya, karena apa? Karena lembaga investasi itu bentuknya jelas, ada badan hukumnya, ya, ada koperasi atau PT. Tapi kita harus melihat juga legalitas itu harus ada dua sisi yang dilihat. Jangan hanya ketika kita bicara, oh sudah dapat izin, kita cek izinnya apa? Izin pendirian badan hukumnya atau izin kegiatan usahanya. Oh itu berbeda berarti? Itu berbeda. Misalnya begini, bank itu tidak semua bentuknya PT, Mbak. Ada koperasi, Mbak. Oh betul. Koperasi BPR. Kayak BPR gitu ya? BPR. Itu badan hukumnya koperasi. Jadi kalau ditanya izin badan hukumnya koperasi. Oke. Tapi izin kegiatan usahanya adalah bank. Ya, maka dia tunduk ke ketentuan perbankan juga. Maka boleh menghimpun dana dalam bentuk deposito tabungan. Gitu, seperti itu. Tapi kalau dia koperasi koperasi itu tidak boleh punya deposito, Mbak. Kalau ada koperasi yang punya produknya deposito, itu melanggar undang-undang perbankan. Oh, berarti tidak diperkenankan ya, Pak? Enggak. Koperasi, tadi yang saya bilang kalau dia koperasinya bentuknya badan hukum, kegiatan usahanya koperasi juga, maka dia nggak boleh punya produk-produk seperti perbankan. Tapi ada juga koperasi, badan hukumnya, tapi kegiatan usahanya ada izin perbankan. Oh, diperkenankan? Itu diperkenankan. Gitu. Baik. Jadi seperti itu. Sama lembaga investasi. Jadi kalau kita tanya legalitasnya, dia tunjukin cuma pendirian PT-nya saja, tapi tidak ada izin kegiatan usahanya sebagai lembaga investasi, itu jangan. Jadi harus ada dua-duanya. Betul. Itu yang penting. Itu legalitas. Iya. Nah, baru legalitas saja ini. Legalitas. Oke. Tapi kalau misalkan kita tanya nih, misalkan ada yang nawarin kita tanya, dia bilang, wah kalau ini nggak ada Pak dokumennya, nanti ada di pusat kan ya. Iya. Tapi pokoknya tunjukin dulu deh legalitasnya, saya baru mau kan. Bahasanya simpelnya seperti itu. Nah kalau sudah legal, yang kedua harus dilihat. Ini syarat yang kedua dan sifatnya harus dua-duanya muncul, Mbak. Nggak boleh salah satu. Yang kedua adalah logis. Logis itu apa? Logis itu yang jelas yang pertama imbal hasil yang diberikan itu masuk akal. Masuk akal itu apa? Kita bisa menghitung misalkan sekarang berapa sih suku bunga di perbankan, 6%, 4%, 3% misalnya. Ya, maka kalau ada yang nawarin berlipat-lipat sampai 30% atau bahkan 50%, hati-hati. Ya, pastikan lagi legalitasnya itu. Nah, kemudian logis itu tidak hanya bicara mengenai return-nya juga, tapi kita bicara juga mengenai pemahaman kita terhadap resikonya. Nah, namanya investasi tidak ada yang tidak berisiko, Mbak. Kalau ada tawaran orang, kita ke Mbak Citra, nawarin investasi, wes iki pokoknya aman Mbak, nggak ada resiko, udah tinggalin Mbak. Nggak mungkin berarti. Nggak mungkin, namanya investasi itu semuanya ada resiko. Betul. Ya, ada resiko, meskipun resikonya ada yang kecil ya? Ada yang sedang, ada yang besar. Tapi kalau dia bilang nggak ada resiko, udah nggak, itu tinggalin, itu ciri-ciri yang nggak benar. Sejauh ini resikonya itu seperti apa sih, Pak Sugiarto? Jadi yang namanya orang berinvestasi, misalnya saya ambil contoh. Kalau berinvestasi di lembaga keuangan yang diawasi di OJK, misalkan di pasar modal, orang membeli saham, ya, kemudian sekarang kan trading online bisa lewat aplikasi ya. Sekarang juga masih banyak ya. Beli saham, kemudian nanti pada saat harga naik saya jual. Ya, berarti kan dapat keuntungan. Pada saat dijual harganya naik. Tapi pada saat ketika belinya 100, dijualnya harganya 75 kan rugi. Ya resikonya rugi. Oh iya betul. Ada fluktuasi. Ada untung, ada rugi, namanya investasi. Ya, kita beli, contoh kita paling sederhana, beli tanah aja Mbak Citra. Kita beli tanah, sekarang kita beli harganya 1 juta misalnya. Ke depan harganya 2 juta, kan kita untung. Tapi pada saat kita BU Mbak, wah jual cepat lah gitu kan. Kita beli 1 juta, ada yang beli 800, kita lepaskan gitu. Jual saja, yang kan penting dapat uang gitu ya. Ya kan berarti kan kita rugi. Ya, jadi ada resiko untung dan rugi. Nah, kemudian selain juga tadi masalah keuntungan pada saat jual, istilahnya capital gain ya. Kemudian di sisi yang lain juga kita menghadapi resiko bahwa ketika kita melakukan investasi misalnya di pasar modal tadi, ada resiko eksternal faktor ya, misalkan kondisi ekonomi yang tiba-tiba mengalami stres gitu ya, sehingga mengakibatkan juga fluktuasi harga menjadi tidak menentu gitu ya. Itu juga akan berakibat kepada ekspektasi kita sebagai investor kan gitu. Apakah saya akan keep atau saya akan jual dan sebagainya. Tapi prinsip investasi itu yang paling sederhana begini Mbak Citra. Kalau kita beli sesuatu, kita
gunakan konsep time horizon, gitu ya, 5 tahun misalnya Iya. kita pegang, itu trennya selalu naik, gitu. Oh, Kebanyakan oke. seperti itu. Jadi time horizon itu membuat kita akan lebih aman. Tadi saya bicara tadi kenapa saya awali dengan investasi itu kan bukan hanya bicara keuntungan, tapi bicaranya masa depan. Maka Ya. ada istilah prinsip investasi itu time horizon, yaitu 5 tahun kah, 6 tahun kah gitu. Nah itu pasti agak tren meningkat. Kemudian kalau Anda berinvestasi, jangan tempatkan investasi Anda dalam satu basket. Don't put your egg into one basket. Oke. Gitu. Kenapa? Begitu pecah semua. Ya, habis ya. Jadi diversifikasi, Mbak. Jadi kalau saya misalkan kita mau beli saham Iya. gitu, ya beli sahamnya kita diversifikasi, tidak satu jenis saham. Kalau kita mau beli reksadana juga begitu, tidak satu jenis saham saja. Gitu, seperti itu, Mbak. Oke, baik. Nah, lantas untuk mencegah nih ya Pak Sugiarto ya supaya tidak terjumus pada investasi bodong seperti itu, langkah apa yang harus kita lakukan atau masyarakat lakukan begitu? Oke, yang pertama kalau kita mau terhindar dari investasi bodong, ketika kita mau berinvestasi, yang paling pertama kita harus paham adalah apa tujuan kita berinvestasi. Dari sisi kita dulu. Ya. Baru kita bicara dari sisi lembaganya. Kita mau bertujuan investasinya untuk apa? Jangan sampai salah beli produk, Mbak. Ya. Entitasnya legal, Mbak, benar. Tapi produk yang dibeli salah. Misalnya contoh begini, saya pernah ketemu salah satu teman, dia cerita, saya ini buat persiapan hari tua, saya beli produk insurance untuk investasi. Saya bilang bahwa insurance itu konsepnya adalah proteksi yang lebih dominan. Kalau Anda mau berinvestasi, ada produk memang di asuransi yang menggabungkan antara investasi dan proteksi. Tapi tentu tidak optimal di investasinya, Mbak. Karena dibagi sebagian proteksi. Tapi kalau Anda memang betul-betul hanya tujuannya untuk berinvestasi, mencari keuntungan dan masa depan tadi, maka Anda tempatkan di instrumen keuangan investasi. Jadi motifnya jelas, gitu. Anda taruh di dalam instrumen keuangan yang tujuannya untuk investasi, seperti reksadana, saham, obligasi, gitu kan. Itu jelas. Kemudian itu bicara dari sisi kita. Jadi motifnya apa? Nah, kemudian baru yang kedua kita cek legalitasnya tadi yang seperti saya cerita tadi. 2L itu, Mbak, legalitasnya ada 2. Izin pendiriannya, badan hukumnya, sama izin kegiatan usahanya. Itu yang penting. Kalau dia tidak ada, tinggalkan. Baik. Nah, yang ketiga, tadi logis nggak tahu warnanya. Kalau terlalu wah sekali, kemudian bilang gitu nggak ya. ada resiko, nggak, itu jangan, tinggalkan itu. Ya, jadi itu hal yang paling simpel yang bisa kita lakukan untuk mengantisipasi bodong atau tidak bodong ya, gitu kan. Tapi untuk realnya misalnya untuk tahu bahwa betulan dia bodong apa enggak, ya nyemplung, Mbak, gitu. Ini bodong. Harus gitu. Ini ya, harus masuk ke dalam Iya, gitu ya, masuk ke untuk dalam. tahu atau enggak. Tapi kan jadi korban. Nah. Ya, jadi kalau ada pertanyaan ke saya, Pak, gimana mastiin betul bahwa itu bodong enggak? Ya nyemplung. Dirasain gitu. dulu Kalau gitu basah ya. berarti oh ya ini ada sumurnya gitu. Oke. Tapi untuk preventif supaya tidak kecemplung ke sumur, simpel, Mbak, tadi saya bilang. Ya, yang 3 hal itu biasanya membuat kita akan lebih aware. Betul. Dan hati-hati ya kalau kita mau berinvestasi. Masalahnya kan bukan hanya kecil besar kan investasi itu. Kadang masyarakat yang uangnya dari hasil pensiunan misalkan, pas pensiun dikumpulin, baru investasi. Salah nempatin, bisa bayangkan masa depannya, kasihan nanti kan. Iya. Jadi masyarakat, dan kalau ragu, Pak, sebenarnya nggak perlu khawatir, Mbak Citra. OJK membuka diri, siapapun boleh bertanya. Datang ke OJK menanyakan, Pak, ini lembaga gini legal atau tidak, gitu. Itu bisa ditanyakan. Karena semua terdaftar di OJK. Kalau untuk yang tadi lembaga keuangan yang berdasarkan Undang-Undang 21 2011 ada di OJK. Jadi kalau terkait dengan perbankan, industri keuangan non-bank dan pasar modal, jadi produk-produk pasar modal itu di OJK terdaftarnya. Tapi kalau misalnya kaitannya dengan trading komoditas, kemudian kaitannya dengan produk-produk koperasi, itu tidak masuk di dalam kewenangannya OJK, Mbak Citra. Nah, tapi OJK punya data yang ilegal. Nah,
Melalui apa? Melalui koordinasi Satgas Waspada Investasi tadi. Ya. Dan kita publish di website OJK gitu. Nah, Itu jadi bisa karena cek nih ya, koordinasi. Sobat Mako bisa langsung cek aja di websitenya OJK karena semua di situ sudah ada daftar-daftar mana yang ilegal ya. Tapi memang paling amannya seperti tadi Pak Sugiarto bilang gitu ya, hendaknya memang kita tanya dulu deh, cari tahu dulu gitu ya Pak ya. Mungkin yang terakhir nih Pak, yang saya pengen tanya sebelum nanti pesan dari Pak Sugiarto untuk Sobat Mako yang ada di rumah. Tindakan apa sih biasanya yang dilakukan oleh OJK untuk yang bandel-bandel ini ya gitu kan? Ya, jadi ketika misalkan masyarakat ada yang mengadu bahwa saya menjadi korban investasi bodong misalnya ya Mbak ya. Maka pertama yang akan kita lakukan, biasanya kita lakukan identifikasi dulu. Bahwa ini kegiatan usaha jenisnya memang kegiatan usaha yang memang ada di sektor keuangan di bawah pengawasan OJK atau tidak. Kalau domainnya ternyata misalkan ada di kementerian yang lain yang terkait, misalkan koperasi, Kementerian Perdagangan, atau kaitannya dengan Kementerian Agama, maka kita akan lakukan koordinasi melalui Bingka Satgas Waspada Investasi. Kita akan lihat apakah di sini ada undang-undang yang terkait dengan kementerian dan lembaga tadi, atau ini pure menjadi pelanggaran terhadap pidana umum karena di sana ada unsur penipuan dan lain sebagainya. Atau malah justru ini kelarinya ke undang-undang perbankan, menghimpun dana dalam bentuk misalkan menggunakan produk dengan nama deposito apa gitu. Itu kan larinya undang-undang perbankan, bisa jadi seperti itu. Jadi kita lihat dulu, karena tidak semua bisa menjadi kewenangannya di OJK gitu. Karena ada batasan-batasan juga Mbak. Kalau enggak kan OJK akan menjadi Superman, semua bisa gitu. Agak bisa menjadi Superman betul, gitu. Ya. Sudah diatur sendiri-sendiri ruang lingkupnya begitu ya. Sudah diatur, sudah diberikan kewenangan di Undang-Undang 21 2011 saja kita udah cukup banyak Mbak. Apalagi kalau semua harus diurusin. Aduh, bisa tambah uban ini nanti gitu ya. Oke. Baik kalau begitu ya. Memang ini yang harus hati-hati ya, investasi, kemudian arisan-arisan itu juga yang harus diwaspadai seperti itu ya Pak ya. Apapun bentuk tawarannya, menggunakan nama arisan kayak mau beli nanam pohon korma, nanam emas, pohon emas, apapun bentuknya yang nawarnya adalah ngumpulin duit. Hati-hati, kita patut waspada. Baik, mungkin yang terakhir apa yang ingin disampaikan untuk Sobat Mako yang ada di rumah? Monggo Pak. Iya, terima kasih Mbak Citra. Jadi saya Kepala OJK Malang selalu menghimbau masyarakat bahwa ketika kita akan melakukan investasi, kita selalu harus menggunakan dua prinsip yang penting. Dan ini dua-duanya harus dipenuhi. Yang pertama adalah prinsip legal, yang kedua adalah prinsip logis. Prinsip legal, perhatikan izin badan hukum dan kegiatan usahanya, ada dua tadi, izin badan hukumnya dan izin kegiatan usahanya. Yang logis adalah kita lihat apakah yang ditawarkan itu melebihi dari return yang wajar yang ada di masyarakat, atau dengan iming-iming tidak ada resiko, kemudian semuanya aman, nah itu harus hati-hati. Dan dua ini harus diperhatikan buat masyarakat yang akan berinvestasi. Oke, sekali lagi terima kasih banyak Pak Sugiarto, sehat selalu. Sami-sami Mbak Aduh, Citra, sudah digangguin sama saya ya lagi ya. Senang hati diganggu terus. Ketemu lagi di lain kesempatan Pak, sehat selalu yang pastinya. Amin. Ya. Terima kasih sami-sami. Dan yang pasti juga untuk Sobat Mako semua tadi sudah dijelaskan ya bahwasanya kalau ingin berinvestasi harus jelas dulu, dan kalau pengen tahu mungkin lembaganya atau perusahaannya, mendingan langsung cek aja di websitenya OJK atau juga di media sosialnya. Ada kan Pak media sosialnya ya? Langsung aja cek di situ ya untuk aman dan tidaknya, dan ingat harus berhati-hati karena semua memang ada resikonya. Saya Vivin Citra pamit undur diri, sampai ketemu di lain kesempatan. Sampai jumpa.